Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gudang Tutorialku. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, uh, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini agar terus berkembang ya teman-teman ya, agar informasi ini tersampaikan ke seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk di-share ya. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai produk turunan kelapa yang menjadi komoditas ekspor ya. Lalu apa-apa saja sih produk turunan kelapa yang menjadi komoditas ekspor ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, tentu saya sedikit perjelas lagi. Memang Indonesia itu merupakan negara agraris, di mana di Indonesia banyak sekali kebun kelapa, tanaman kelapa. Bisa dikatakan Indonesia memiliki kebun kelapa terluas di dunia. Namun pemanfaatan dari kelapa masih kalah saing dibanding negara Filipina, Thailand, dan India. Nah, berikut produk turunan kelapa yang menjadi komoditas ekspor. Yang pertama ya, yang pertama itu kopra kelapa kering. Seperti yang kita ketahui, memang kopra kelapa kering menjadi ekspor atau produk ekspor yang banyak sekali dikirim Indonesia ke luar negeri, di mana kopra kelapa kering ini dibagi menjadi dua, kopra hitam dan kopra putih. Untuk kopra hitam itu proses pembuatannya dengan cara dipanggang di atas api atau bara api. Sedangkan untuk kopra putih itu buah kelapa atau isi kelapa itu diopen dengan mesin. Ada mesin khusus untuk mengeringkan isi buah kelapa ini. Terus yang kedua, disket coconut atau kelapa parut kering. Ternyata kelapa parut kering ini juga menjadi produk ekspor Indonesia ya, dimana kelapa parut kering ini biasanya diekspor dalam bentuk kelapa parut kering dalam bentuk yang berlemak, dan juga kelapa parut kering yang tidak berlemak. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu santan buah kelapa ya. Memang kelapa itu menjadi bahan baku atau bahan dasar untuk masakan yang berlemak biasanya kan ya, untuk masak rendang, untuk masak apa gitu, terus masak yang opor ayam, itu biasanya sering menggunakan santan. Nah, begitu juga di negara luar sana juga memerlukan santan untuk memasak, dimana santan buah kelapa yang diekspor biasanya itu dalam bentuk santan kelapa cair, terus santan kelapa kental ya dalam bentuk krim, terus yang ketiga itu santan kelapa kering. Terus produk turunan kelapa yang menjadi komoditas ekspor yang selanjutnya, yang keempat, yaitu minyak buah kelapa ya. Memang buah kelapa ini bisa dijadikan minyak ya. Ternyata banyak sekali minyak yang diciptakan atau diturunkan dari buah kelapa. Salah satunya yaitu VCO, Virgin Coconut Oil, terus HCO, Healthy Coconut Oil, minyak biasa atau minyak goreng biasa, terus biodiesel. Ternyata kelapa atau buah kelapa itu bisa dijadikan minyak untuk biodiesel. Terus yang selanjutnya bioetanol, terus minyak bahan dasar sabun, yang selanjutnya minyak bahan dasar untuk industri kosmetik. Produk yang selanjutnya yaitu produk kelima, yaitu manisan kelapa ya. Ternyata
buah kelapa juga bisa dijadikan manisan, terutama buah kelapa yang masih muda untuk dikonsumsi ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya, yang keenam, tepung kelapa ya. Tepung kelapa yang diekspor itu biasanya digunakan untuk industri campuran makanan. Terus yang terakhir yaitu ampas kelapa parut. Ternyata ampas kelapa parut itu bisa juga diekspor. Lalu apa kegunaan dari ampas kelapa parut ini? Yaitu untuk bahan campur industri pakan ternak ya. Ya, teman-teman ya. Ya, itulah 7 produk turunan kelapa yang menjadi komoditas ekspor ya teman-teman ya. Itu baru dalam bentuk isi kelapa ya teman-teman ya. Baru dalam bentuk isi kelapa, belum lagi kulitnya, tempurungnya yang diolah itu juga bernilai ekspor. Namun untuk yang turunan dari kulit terus batok kelapa itu akan saya lanjutkan di video berikutnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini agar banyak orang Indonesia yang tahu mengenai produk turunan kelapa yang menjadi komoditas ekspor. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.